Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Maha benar Allah atas segala perintah-perintah dan larangannya. Hari ini saya kembali melanjutkan menceritakan tentang mimpi-mimpi saya, yang memang saya menceritakan ini benar-benar atas perintah Allah, yang saya sendiri tidak tahu maksud dan tujuannya, untuk apa Allah menyuruh saya menceritakan ini semua. Tetapi semua yang saya ceritakan ini adalah mimpi-mimpi sepanjang perjalanan hidup saya, yang saya mulai menceritakan ini di video awal. Saya melakukan mubahalah diri untuk memastikan bahwa saya bercerita yang sebenar-benarnya yang terjadi atas diri saya. Seluruh umat manusia yang ada di dunia. Kemarin terakhir saya menceritakan tentang mimpi saya yang dibawa naik ke langit. Dan sempat terputus beberapa hari karena memang saya ada kesibukan di luar kota. Dan alhamdulillahnya baru hari ini saya bisa melanjutkannya kembali. Mimpi ini terjadi kurang lebih 1 tahun setelah saya mimpi diangkat ke langit, seperti yang saya ceritakan di video yang kemarin. Yang mana dalam mimpi ini saya saya berjalan masuk ke sebuah musola yang berwarna hijau terang. Dan sepertinya musola ini tidak ada di dunia. Yang ukuran musola itu kurang lebih 4x4 atau 6x6 meter. Musola itu ada selasar yang mengelilingi atau teras yang mengelilingi. Dan di bagian belakang musola itu ada tempat wudhu. Jadi selasar, habis selasar ada tempat wudhu. Pas posisi di belakang musola. Di sebelah kiri tempat wudhu itu ada bangku dari batu berwarna hitam persegi 4. Jadi pas hanya untuk duduk 1 orang. Sesampainya di musola tersebut, setelah memperhatikan sekeliling, saya kemudian mengambil air wudhu di belakang musola tersebut. Ketika sedang berwudhu, baru saja selesai mencuci muka, dari arah samping kanan saya melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan jubah berwarna hijau terang dan dalamnya berlapis putih terang. Jadi jubahnya lapis 2, yang bagian luar itu hijau terang, dalamnya putih. Kemudian surban di atas kepalanya itu berwarna putih. Ketika mendekati saya yang sedang berwudu, beliau mengucapkan salam kepada saya. Assalamualaikum. Saya tidak menjawab salam tersebut karena saya sedang melaksanakan wudhu. Dan orang tersebut setelah mengucapkan salam melewati belakang saya, kemudian duduk di atas bangku batu berwarna hitam yang berada di sebelah kiri tempat wudhu tersebut.
Setelah selesai saya melaksanakan wudhu, barulah saya menyahut salam beliau. Waalaikumsalam. Beliau bertanya kepada saya setelah saya menyahut salamnya, "Kenalkah engkau kepadaku?" Saya menjawab, "Belum. Saya belum kenal kepada engkau." Lalu beliau berkata kepada saya, "Wahai anakku, ketahuilah olehmu bahwa aku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar perkataan beliau yang seperti itu, saya kemudian mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan saya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau berdiri, kemudian memerintahkan saya, "Duduklah." Karena pada posisi yang beliau dari duduk berdiri kemudian menyuruh saya duduk, sementara beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat saya sangatlah tidak pantas. Saya duduk, beliau yang berdiri. Kemudian saya katakan kepada beliau, "Tidak, wahai Rasulullah, engkaulah duduk dan biarkan saya berdiri." Beliau kemudian mendengar jawaban saya yang seperti itu, memegang kedua bahu saya. Kemudian beliau sambil menekan bahu saya ke bawah, beliau berkata, "Duduklah wahai anakku." Dan saya pun terduduk kemudian di atas batu itu, karena tekanan tangan beliau yang cukup kuat di bahu saya. Saya kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, bekas tempat dudukmu di batu hitam ini terasa hangat olehku." Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Wahai anakku, hangatnya batu hitam itu sebagai bukti bagimu bahwa aku benar-benar hadir dan nyata bersamamu dan di depanmu." Kemudian mendengar perkataan beliau yang seperti itu, saya kemudian mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu sayangnya kepadaku, mempertemukanku kepada engkau, wahai yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai saya mengatakan hal yang seperti itu, beliau kemudian bertanya kepada saya, "Apa yang kau pinta?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar saya dianugerahkan ketaatan lahir dan batin, sehingga dengan ketaatan tersebut hamba mendapat ridho Allah dan syafaat engkau ya Rasulullah." Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada saya setelah beliau tersenyum mendengar jawaban saya tadi. Pertanyaan yang sama kembali beliau ajukan, "Apa yang engkau pinta, wahai anakku?" Jawaban saya sama seperti yang pertama tadi. "Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar aku dianugerahkan ketaatan lahir dan batin,
Dengan ketaatan tersebut, hamba mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kembali tersenyum sambil menepuk bahu saya. Kemudian beliau bertanya kembali, adakah yang lain yang kau pinta? Ucapkanlah. Dan saya pun kembali mengucapkan, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar saya dianugerahkan ketaatan lahir dan batin. Dengan ketaatan tersebut, saya mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban yang 3 kali ditanyakan dan 3 kali dijawab dengan jawaban yang sama, beliau kemudian sambil menepuk kembali bahu saya tersenyum lebar, kemudian mengangkatkan wajah beliau ke atas, menengadah ke atas. Tidak berapa lama kemudian, beliau kembali menoleh ke arah saya dan berkata, engkau dapatkan yang engkau pinta. Bahkan karena taatnya engkau kepada Allah dan kepadaku, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi patuh dan kagum kepadamu. Demi Allah, yang saya menceritakan ini dengan mubahalah, itulah jawaban beliau kepada saya ketika di musola yang berwarna hijau terang ini. Setelah itu, tidak berapa lama, dari arah depan musola, selesai beliau berkata yang seperti itu, tiba-tiba muncul satu orang perempuan yang berpakaian seperti pakaian wanita Arab. Perempuan tua yang mungkin kalau diukur dari raut wajah, umurnya mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Tetapi pakaiannya itu transparan. Jadi dia kayak pakai baju seperti baju perempuan Arab, tetapi transparan. Dia menari-nari di depan kami berdua. Yang mana tariannya tersebut, ya maaf saya katakan sangat erotis. Akhirnya menjadi mengerikan di depan kami berdua. Dengan sorot mata yang tajam, dengan gerakan-gerakan yang seperti itu, dengan baju yang begitu, membuat saya menjadi ketakutan. Yang akhirnya saya menyembunyikan wajah saya di bawah ketiak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking takutnya saya melihat pemandangan yang seperti itu. Melihat saya yang dalam ketakutan seperti itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, lihatlah kepadaku. Karena posisi kepala saya itu berada di bawah ketek beliau, akhirnya saya menoleh ke atas. Jadi posisinya saya sembunyi di belakang beliau, dan kepala saya di sini menempel. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, beliau menyuruh saya menoleh ke atas. Jadi saya menoleh ke wajah beliau. Kemudian
Ketika saya menoleh ke wajah beliau, beliau memasukkan jari telunjuk beliau, memasukkan jari telunjuk ke dalam mulut. Dan beliau mengambil sedikit air liur beliau. Lihatlah, kata beliau kepada saya. Saya memperhatikan tangan beliau yang ada setetes air liur di ujung jari telunjuk. Kemudian air liur itu beliau jentikkan ke perempuan yang menari-nari dengan pakaian transparan di depan kami berdua. Setelah air liur yang dijentikkan beliau tadi kena ke tubuh perempuan itu, maka seketika itu pula perempuan itu berubah menjadi abu terbakar. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengangkat kepala saya. Artinya ketika di belakang tadi beliau arahkan ke depan, beliau tarik ke depan, sehingga saya berdiri di posisi di samping tapi agak ke depan dari beliau. Janganlah engkau takut, kata beliau. Janganlah engkau takut, karena yang membuatmu takut telah aku musnahkan. Kemudian selesai beliau mengucapkan kata-kata tersebut, saya dipeluk oleh beliau dengan sangat erat sekali. Sampai-sampai saking kuatnya pelukan beliau itu, saya agak mengalami sesak nafas saya. Jadi saya itu dipeluk dengan sangat kuat oleh beliau. Dan pelukan itu terbawa ketika saya terbangun dari tidur. Jadi dalam mimpi itu saya terbangunnya dari tidur dan masih dalam keadaan dipeluk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mimpi ini kemudian terus membayangi saya, yang mana pada awalnya saya tidak berani menceritakan karena ada bahasa beliau memanggil saya anakku. Jadi mimpi ini saya diamkan awalnya. Saya tidak berani cerita ke orang tua, tidak berani cerita kepada saudara-saudara saya semua, saya diamkan. Sampai kemudian saya mengalami rasa berdosa yang sangat luar biasa. Jadi dalam diri saya itu ada rasa, yang mana rasa berdosa itu tanpa saya tahu sebabnya kenapa, tetapi di saat saya teringat akan mimpi, muncul rasa berdosa. Setiap ingat mimpi tentang bertemunya Rasulullah yang di musola hijau tersebut, karena tidak saya ceritakan, muncul rasa bersalah yang luar biasa. Akhirnya, karena saya tertekan dengan rasa yang seperti itu, kembali mimpi itu saya ceritakan kepada orang tua dan saudara-saudara saya. Hasil yang saya dapat ketika saya menceritakan itu, mereka mengatakan
Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mimpi seperti itu. Bisa jadi engkau banyak membaca sholawat. Itu yang saya dapat dari mereka. Tetapi kemudian setelah saya ulang kembali perjalanan hidup saya rasanya kalau sholawat, dalam arti membaca sholawat yang sampai ribuan kali tidak ada. Saya hanya membaca sholawat-sholawat itu di mana saya mau dan saya ingat. Jadi kalau membaca dalam artian seperti orang 100.000, 2.000, 3.000, tidak pernah. Artinya antara perkataan mereka yang mengatakan saya banyak bersolawat dengan apa yang saya lakukan di dalam keseharian tidak nyambung. Karena saya akui secara jujur bahwa saya bukanlah orang yang banyak membaca sholawat. Kalaupun saya baca, itu lebih banyak saya baca dalam hati. Tetapi hal itu juga saya simpan di dalam hati saja. Tidak berani saya bantah. Saya diamkan. Sampai kemudian orang tua dan saudara-saudara saya menanyakan sholawat apa yang dibaca sampai bisa bertemu Rasulullah Muhammad seperti itu. Saya bilang sama mereka, sholawat yang sering saya amalkan dan sering saya baca itu pendek saja, yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya bilang sholawat yang saya amalkan. Berapa ribu? Mereka menanyakan saya. Saya jawab, seadanya saja. Yang penting di mana ingat dibaca. Di mana ingat dibaca. Karena saya melakukan itu juga. Tanpa hitungan, kata mereka. Ya, saya bilang, tanpa hitungan. Dan itu tetap saya lakukan sampai sekarang. Nah, itu mimpi saya yang kelima. Saya ceritakan apa adanya, tanpa ada yang saya tambah-tambahkan, karena begitu apa adanya. Dan saya juga tidak berani menambah-nambahkan, karena memang saya melaksanakan ini atas perintah Allah dan dilakukan dengan mubahalah terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, saya tidak berani untuk menjadi orang yang celaka di sisi Allah. Kiranya untuk sesi mimpi yang ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa makna dan arti bagi seluruh umat manusia di dunia. Akhir kata, segala puji hanya bagi Allah. Maha suci Allah. Keselamatan atas seluruh Rasul. Keselamatan untuk kita semua. Assalamualaikum wahai umat manusia seluruh dunia.